I'm falling for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rafli Lubis. Saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah beserta sejarah perkembangannya. Yang pertama ada pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Maksud dari perawi adalah mereka yang meriwayatkan suatu hadis. Meriwayatkan dalam hal ini bermakna menyampaikan, juga menceritakan, dan juga mengisahkan, dan lain-lain atau lain sebagainya. Perawi ini dalam KBBI disamakan dengan kata rawi yang maknanya adalah mereka yang meriwayatkan hadis, mereka juga yang bercerita, dan yang si empunya cerita. Atau juga perawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Perawi hadis pertama adalah para sahabat, dan perawi terakhir adalah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Contoh hadis perawi ini salah satunya adalah Abdullah bin Yusuf setelah menceritakan hadis kepadaku Imam Bukhari, ia berkata, Malik bin Anas mengabarkan padaku Abdullah bin Yusuf dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang lelaki dari Ansor yang sedang memberikan nasihat pada saudaranya tentang rasa malu. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya rasa malu merupakan bagian dari iman. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Lanjut kita ke marwi. Marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau matan. Lanjut juga setelah itu kita ke ilmu hadis sanad dan matan. Pertama ada sanad. Secara bahasa, sanad berarti sandaran, adapun secara istilah, sanad merupakan rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada redaksi hadis, atau bisa juga didefinisikan sebagai para periwayat hadis yang menukilkan atau bisa juga dibilang menyampaikan hadis kepada kita. Dengan kata lain, sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Lanjut, kita akan ke matan. Matan secara bahasa artinya tanah yang keras dan tinggi, sedangkan secara istilah adalah kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dalam artian apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu adalah matannya. Atau dengan kata lain, matan adalah redaksi hadis itu sendiri. Setelah itu kita masuk ke pembagian ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Yang pertama, yaitu ada riwayah. Apa sih itu riwayah? Riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatannya, periwayatannya, batasan-batasannya, ketelitian, segala redaksinya. Dan riwayah ini objek pembahasannya adalah diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada diroyah. Apa itu diroyah? Diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan perawi dan syarat mereka, macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Dan saya sebutkan tadi, akan saya bahas sedikit. Apa itu hakikat periwayatan? Yaitu memindahkan berita dan menyadarkan kepada orang yang membawa berita tersebut. Lanjut ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Yaitu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Lanjut kita ke macam-macamnya. Yaitu sanadnya bersambung atau terputus. Itu macamnya ada dua, yaitu bersambung atau terputus. Lanjut kita ke hukum-hukumnya. Ialah hadisnya, riwayatannya diterima atau ditolak, dan kapan hadis itu diterima. Ketika sanadnya bersambung, perawinya sifatnya adil, dan matanya tidak ada kejanggalan. Tetapi jika sebaliknya dari itu, maka hadisnya ditolak. Lanjut kita keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Apa sih? Yaitu sifat perawi dan biografinya. Itulah adalah keadaan perawi dan syaratnya. Lanjut kita ke macam-macam periwayatannya, yaitu bentuk pembukuan hadisnya. Itu macam-macamnya. Dan lanjut kita ke hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Maksudnya adalah istilah-istilah yang dipakai ahli hadis dalam penelitiannya
Dengan kata lain, ilmu hadis diroyah adalah objek pembahasannya pada penelitian sanad dan matan. Setelah sanad dan matan diteliti, maka nanti akan menghasilkan kualitas hadis. Apakah hadis ini tersebut bisa diterima atau ditolak. Lanjut kita ke sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah atau hadis dan diroyah atau ilmu hadis. Yang pertama ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis itu dilarang untuk ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran, namun larangan ini bersifatnya kondisional karena Nabi membolehkan juga hadis untuk ditulis. Buktinya ada sahabat Nabi yang mempunyai koleksi hadis seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abdullah bin Amr bin As. Pada masa itu juga kadang Nabi melarang untuk ditulis, tapi kadang juga Nabi membolehkan. Bagaimana perkembangan diroyahnya atau ilmu hadisnya pada masa Nabi? Sebetulnya sudah ada dasarnya, dasar-dasar ilmunya. Ilmu hadis tersebut seperti pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dan tujuan mempelajari ilmu hadis untuk mengetahui apakah benar hadis itu dari Nabi. Di zaman Nabi jika ingin membuktikan berita ini apabila berasal dari Nabi itu bukan, masih bisa dibuktikan karena kan beliau masih hidup. Tapi kalau zaman setelah itu pasti dengan orang yang paling dekat, yaitu para sahabat. Lanjut kita ke masa sahabat. Perkembangan hadis pada masa sahabat yaitu disebut dengan taklil ar-riwayah atau pembahasan periwayatan. Jadi itu sahabat ini tidak sembarangan dalam mengucapkan hadis. Begitu juga tidak sembarangan dalam menerima hadis dari orang lain. Menerima hadis dari orang lain, para sahabat ini mensyaratkan orang tersebut harus membawa saksi, 2 orang saksi yang mendengar hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah. Kalau sudah bawa saksi dan bersumpah, kalau sudah begitu maka baru bisa diterima. Karena contohnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ada konflik politik pada umat Islam dan terpisah menjadi beberapa bagian, dan masing-masing golongan ini oknumnya ada yang tidak bertanggung jawab. Dia berani memasukkan hadis dan tidak menerima periwayatan hadis dari kelompok lain. Dan dengan kejadian itu para ulama dan para sahabat mereka mengecek hadis ini nih atau hadis itu dengan mengadakan rihlah ilmiah dan bagaimana perkembangannya. Dan bagaimana perkembangan ilmu hadis dirayahnya timbul secara lisan, dan periwayatannya harus disertai saksi dan bersumpah dan sanad. Kita lanjut ke masa tabi'in. Masa tabi'in hadis sudah dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh yang melakukannya adalah Syihab Az-Zuhri, serta model kitab-kitab hadis yang muncul Muwatta, Musannaf, Musnad. Namun walaupun hadis ini sudah ditulis, masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Perkembangan ilmu hadis diroyahnya juga ditulis pada masa tabi'in, namun masih bercampur dengan ilmu yang lain seperti Imam Syafi'i yang menulis buku tentang usul fikih Ar-Risalah dan tentang fikih, tetapi di dalamnya ada pembahasan tentang ilmu hadis. Jadi sudah dibukukan namun masih bercampur dengan yang lain. Lanjut kita ke masa tabi'in. Secara perkembangan hadis telah mencapai puncaknya pada masa itu. Kemasannya juga pada masa itu telah mencapai puncaknya. Hadis sudah dipisah dari yang bukan hadis, kemudian muncul kutubus sitah. Sedangkan sejarah perkembangan diroyahnya atau ilmu hadisnya, penulisannya sudah terpisah dari ilmu yang lain. Namun pembahasannya masih satu pembahasan. Belum seluruh pembahasan ilmu hadis tercakup. Dengan munculnya buku ilmu hadis At-Tariq Al-Kabir karya Imam Bukhari, kemudian ada Tabaqat At-Tabi'in, perawi dari golongan tabi'in saja. Jadi baru satu pembahasan saja dalam satu kitab. Belum seluruh pembahasan ada. Kita lanjut juga ke masa setelah tabi'in. Masa itu ilmu hadis ini berdiri sendiri atau itu sudah semua pembahasan ilmu hadis itu ada, walaupun belum lengkap dan belum sempurna. Dengan munculnya kitab ilmu hadis yang pertama yang berjudul Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi Al-Wai karya Imam Romahurmuzi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai ilmu hadis riwayah atau hadis dan diroyah atau ilmu hadis. Semoga bermanfaat dan bisa memenuhi tugas UTS studi hadis. Saya Rinaldi Rapi Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.